Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Firdaus Hisab Channel, saya sekarang bersama mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Alhamdulillah, buku yang ditulis dengan perjuangan yang cukup panjang, warna-warni yang dilalui, penuh liku-liku. Tentu ini memantapkan dan kematangan pendirian dalam menulis untuk selanjutnya. Sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, saya sangat mengapresiasi, tapi yang jelas ada baiknya kita dengar bagaimana bisa lahirnya buku yang ditulis, apa isinya. Ini adalah salah satu bentuk aktualisasi wahyu Allah yang pertama kali turun, yakni perintah membaca dalam arti luas, yang tertulis, yang terbentang, yang tersirat, tentu juga pasti yang tersurat. Lebih dari itu, apa yang dibaca supaya dia permanen, abadi, hendaklah ditulis sehingga terdokumentasi dengan baik. Ini juga menyahuti firman Allah, Allama bil qalam, bahwa Allah mendidik manusia dengan perantaraan kalam, maksudnya keterampilan tulis menulis. Baik, kita sapa dulu Ananda Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak senang sudah lahir ya buku, ya satu karya sebagai anak muda. Bapak lihat isinya cukup tebal ya, itu alhamdulillah. Silakan sedikit ta'aruf, lalu menceritakan terbitnya buku yang Wahyu ditulis. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, jurusan Pendidikan Agama Islam, BP 2021. Kampung halaman di Alahan Panjang, Sungai Nanam, tepatnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jadi dalam penulisan buku awalnya pertama karena banyak terinspirasi oleh penulis-penulis yang baik gitu, oleh penulis luar negeri maupun dalam negeri. Jadi kenapa memilih buku sebagai media karya gitu? Karena manusia itu bakal dikenal dengan karyanya yang baik gitu. Jadi kalaupun kita meninggal suatu saat, finish kita, perjalanan hidup kita ini pasti ujung-ujungnya kematian. Jadi harus ada yang kita tinggalkan gitu. Dan buku ini termasuk sedekah jariah, yang dimana ketika orang mendapatkan pengetahuan atau ilmu pelajaran yang bisa orang ambil dengan baik, maka pahalanya akan terus mengalir kepada si pembuatnya. Itu motivasi terbesar kenapa memilih judul hidup dengan versi terbaik, yaitu karena manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan orang di sekitarnya. Ya, ini bagus sekali firman Allah ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini bagus ya, dalam hal itu bagaimana menjadi terbaik di antara yang baik-baik. Kalau hanya standar baik itu telah terlalu sulit berjuang. Ramah, bergaul, tidak sombong, itu sudah masuk kategori orang baik ya. Tapi bagaimana menjadi terbaik di antara yang baik-baik. Jadi ada yang ditinggalkan, membuat kesan. Ini bagus sekali. Jadi dengan membaca buku atau buku yang ditinggalkan, itu juga dalam peribahasa, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ada karya yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan ini baik atau buruk, inilah yang kita wujudkan, tentu yang terbaik. Jadi berbuatlah yang terbaik, maka kebaikan akan
menunggu dan mengelilingi kebaikan itu. Tentu untuk bisa berada di tempat yang baik, perjuangannya tidaklah mudah. Ada liku-likunya, ada kalanya mendaki, menurun, bisa saja badai, topan, ya hujan lebat misalnya, tapi itu dijadikan penyemangat. Kalau semuanya berjalan mulus, dana cukup, badan kuat, seterusnya fasilitas mendukung, sukses tentu semua orang bisa. Tapi bagaimana dalam kondisi ada yang lagi dipahami menurut saya, sampai lalu lunga batoko. Dalam keadaan rumit, bisa saja sedang sakit, ujian semester, ada uang yang harus dilengkapi, orang tua mungkin lagi dalam tanda petik lagi pelit ya, harus ada yang dilengkapi. Di saat itu kita tawakal, berserah diri, tentu dengan segala perjuangan. Yakinlah dalam kesulitan pasti ada kemudahan, dan bagi orang yang bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Apa makna sabar? Agaknya seperti itu tadi, berjuang, membaca, menelaah, menulis. Mau menulis dan membaca, ada gerakan, ada kreativitas, itulah yang dikatakan sabar. Di sanalah nanti pertolongan Allah. Tapi kalau banyak diam, sesungguhnya bukan sabar. Tidak masuk sabar dalam arti menuju kemenangan. Mungkin lebih daripada malas. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa mendapatkan buku yang bisa dinikmati oleh angkatan muda, mungkin juga bagus dibaca oleh pendidik, ya tokoh masyarakat, ya, mungkin bisa disampaikan. Pada saat sekarang Pak, itu generasi sekarang yang kelahiran dari tahun 2000 sampai 2006 gitu, Ya. maupun generasi milenial yang di bawah tahun 2000. Jadi mereka sekarang teradopsi gitu, untuk sesuatu itu bergerak dengan cepat. Misalnya dengan pengaruh teknologi sekarang, sesuatu itu harus didapatkan dengan cepat gitu. Jadi yang kenapa saya buat buku dengan tema seperti itu, karena buku ini sebenarnya sangat relevan gitu bagi anak-anak muda. Tulisannya pun di dalam itu dimuat dengan hal-hal yang sangat simpel, yang tidak banyak kata-kata yang di luar dari tema subjudulnya. Jadi buku ini kenapa sangat bisa dibaca oleh semua orang. Jadi dalam sukses, untuk menuju sukses tidak ada sebenarnya kata yang untuk kesuksesan itu dengan cepat gitu. Ya, sekarang ya Pak, mungkin penonton kita seperti apa bukunya nanti kita tampilkan. Ya. Halamannya berapa jumlah halaman? Sekitar 150 halaman. 150 halaman. Terus nanti cara pemesanannya dan seterusnya mungkin bisa kita buat dalam deskripsi, atau nanti dalam penyampaikannya. Yang jelas banyak kemudahan, tinggal lagi pesan ya. Mungkin demikian, terima kasih. Tetap belajar, tetap bersungguh-sungguh. Asik dengan menulis, tentu asik dengan membaca, berlarut-larut, berjam-jam, hanyut menikmati hanyut dalam bacaan, itu ya luar biasa. Sehingga menulis berikutnya akan lebih lancar lagi, akan lebih bermutu dan lebih disenangi. Bapak ucapkan selamat, dan tentu penonton kita juga senang dengan semangat anak muda seperti mudah-mudahan banyak orang terinspirasi untuk menjadi manusia terbaik dengan mengasah pola pikir, kemudian sikap dan tindakannya dengan baik, sehingga ketiga aspek itu membentuk sebuah prinsip yang mana jikalau prinsip itu diterapkan di dalam hidup, maka kehidupannya akan menjadi baik. Hidup yang baik itu adalah ketika kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dengan di akhirat, menempatkan mana yang baik yang kita lakukan di dunia saat ini dan baik juga yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Demikian Pak. Baik. Nah, demikianlah bincang pada kesempatan ini. Perbincangan ini adalah di ruangan Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih, berbanyak maaf. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.